Ini pasti program-programnya Dokter Alia juga pasti banyak ya Bu Dokter ya? Banyak. Nggak kalah dengan programnya Ustadz Suharyo. Ya, tergantung unit mana nih yang nanya. Oh iya ya, kalau unit dari kesehatan pasti ada. Yang terdekat ini Bu Dokter punya target kemana atau sudah masuk listnya itu mau ngapain aja? Januari, awal tahun. Iya, Januari ini kan kebetulan kita mau pergi ini ya, ada rapat di Melbourne University ya tentang jauh ya. Tetangga. Iya. Di Pengkolan. Oh iya, di Pengkolan. Iya, Pengkolan depan. Tentang ear and hearing, intinya tuh tentang kesehatan telinga dan pendengaran di Indonesia ini, kemajuan sampai berapa, sampai seberapa, apa yang perlu dibantu atau bagaimana, intinya begitu. Saya sih sudah ini ya menginput data yang saya anggap itu perwakilan dari kabupaten untuk ya saya sharing, mana tahu supaya sama-sama bisa dilakukan diskusi, nanti solusinya gimana, yang motivasinya gimana, karena kan terus terang sulit ya kalau hanya kita sendiri, nggak punya tim, nggak ada yang peduli, kita harus mengumumkan kan nggak bisa. Jadi dari dulu memang saya kerjanya memberikan pemahaman dulu, jadi memberikan edukasi dulu ke sekitar, ke komunitas untuk bareng-bareng nih peduli, terutama peduli terhadap dirinya sendiri deh, nggak usah peduli sama pasangannya, keluarganya, wes nggak usah, sama dirinya sendiri belum peduli ngapain jauh-jauh gitu maksud saya. Itu jadi saya bikin demikian supaya saya nggak sedih ya, karena saya biasa dari yang tempat yang idealis besar, semua surprise ada, itu waktu kesini tuh sedih banget. Ya, saya harus menemukan formula ya untuk gimana caranya, ya harus itu tadi, harus optimis gitu. Nah, saya kan jadinya butuh semua elemen masyarakat lah untuk terlibat, untuk membantu sesuai kemampuannya, bukan kemampuan saya, enggak, sesuai kemampuannya masing-masing, karena kan kita ini saling melengkapi gitu. Itu aja. Di situ lanjut nanti ke New Zealand ya. Itu kebetulan murid saya posternya ini diterima untuk acara Global Coalition, apa sih? Ya saya juga nggak segitu ngerti. Suka merendah ya, suka merendah. Yang di Jerman. Bukan, yang di New Zealand. New Zealand. Ya, itu saya juga nggak ngerti itu apa ya. Tapi masuk. Kayaknya itu bukan Auckland ya, karena Auckland kan ibu kota, Wellington tuh desa ya, mirip 11-12 sama sini kan, sama-sama desanya gitu ya. Iya. Buat kali lah. Itu ya sama ngomongin itu, tapi kita mungkin sharing yang lebih luas karena global ya, jadi sedunia itu diundangin, entah siapa yang dateng gitu. Kalau di Melbourne tuh kan cuman meeting partner ya, jadi cuman mitranya aja yang diundang. Begitu ya, mudah-mudahan ada hasil. Saya sudah tanya sih ke stakeholder, butuhnya lumajang bentuk gimana, aduh sudah terserah, ini kan bingung juga saya. Semuanya terima beres. Iya kan, mas saya itu ya tolong dong saya di input ya gimana supaya pas gitu. Karena kan belum tentu apa yang saya pikiri, yang saya kerjakan pas dengan kebutuhan masyarakat. Saya suka kalau need and demand-nya pas, umpamanya nih walaupun mungkin Mbak Kiki secara suara ini mampu jadi host, tapi kan ada kalanya pas suaranya nggak enak, ada orang yang suaranya bagus bisa nge-host, kan terbantu ya, seperti itulah. Seperti itu kan bisa menggantikan di saat yang tepat. Ya seperti itu sebenarnya maksud saya itu. Nah, tapi ya saya sudah minta semua, tolong dong mintanya yang gimana supaya nanti saya nggak berlebihan atau nggak kekurangan. Iya, tapi semuanya pas lah. Iya. Soalnya mungkin tahu karena pekerjaannya Bu Dokter selalu beres. Amin. Kan dokter juga pastinya punya tim ya, punya tim gitu yang solid gitu. Masya Allah. Ya emang kita harus solid 2025 ya. Iya, Masya Allah, barokallah. Itu baru awal tahun aja udah ke New Zealand. Ya kalau nggak didoain Ustadz Haryo ya, didukung Ustadz Haryo. Iya, selalu sama Mbak Kiki, Mas Randy ya, nggak jalan. Dia tim balik layar. Disuruh maju nggak mau.
Tapi semuanya ya karena dia juga ya Bu Dokter Iya, ya. Karena tim makanya. kreatifnya Dokter Alia. Kalau nggak kita tuh ini guys nggak ngerti saya. Itu masih awal tahun aja. Awal tahun Bu Dokter sudah berangkat ke luar negeri ya, ke Pengkolan. Pengkolannya Indonesia. Iya. Belok dikit gitu. Ustadz Suharyo juga punya agenda juga Iya. di tahun 2025 di bulan April ada halal bihalal. Iya 400 orang loh Masya Iya, Allah. Masya Allah, Luar itu biasa Orang tuh. tua-tua. Iya. Iya, tapi kan ya keren juga ya. Ya itu tadi di Kediri ya atau di sini? Di sini. Oh di sini Oh, di Masya Allah. sini. Emang di mana Jadi Tat? kalau di Kediri itu kan alumni PGA. Oh, beda. Ayo di mana aja Tat? Silahkan. Atau mau dimakan juga silahkan Iya, gitu. silahkan. Ini oleh-oleh dari Bu Dokter dari Iya. Turki loh Iya, ini Ustadz Lokum. Ustadz kalau tahu harganya nggak percaya ya. Iya. Iya. Kayak sayang mau ditelen Ustadz. Kayak sayang, kayak nggak tega gitu. Nanti saya telan sih. Ya enaknya gitu ya, kita podcast jadi terus kita tahu makanan-makanan yang biasa dimakan sama Bu Dokter gitu. Jadi kita ikut mencicipi ya Ustadz ya. Kita ikut kecipratan. Ini nggak biasa juga, mumpung ada. Iya mumpung ada. Kayaknya ada-adain terus deh. Oke, makanan dari Turki. Jadi Ibu udah sering banget ke luar negeri, jadi udah nggak asing. Kalau bagi kita asing, ya kan? Kita kan biasanya ya paling bakso, cilok, Dodol ini mah. dodol. Oh iya, tapi Dodol. beda juga loh Ustaz. Beda. Dodol. Berarti Bu Dokter udah biasa ya dengan makanan-makanan luar negeri. Apalagi besok kan juga mau ke New Zealand. Tergantung antara menerima segala macam antaran di rumah ini. Oh gitu. Iya. Iya. Apa aja diterima. Yang penting nggak bikin mules ya. Nggak pedas Iya. maksudnya. Nggak pedas, Bu Dokter kan nggak suka pedas. Ustadz Suharyo ada agenda lagi di tahun 2025? Mungkin di awal tahun ini mau ngadain apa? Bakar-bakar? Ya, kalau itu kan agendanya Bu Dokter. Ya, kapan nanti malam atau Iya, nanti malam Nat. nanti malam bakar-bakar gitu. Ya, ingin menandai bahwa ini sudah bukan lagi 2024. 2025 diawali dengan kegembiraan. Setelah kita evaluasi perjalanan hidup kita, ternyata sampai di sini tuh perjalanan hidup kita ini. Ternyata mungkin sebagian mengaku banyak kekurangan, iya. Tetapi kan tidak cukup hanya mengaku kekurangan itu, apa kemudian follow up-nya gitu. Ada yang sudah bersyukur saya banyak melakukan kegiatan, tapi kan bukan sekedar jumlahnya yang banyak, bagaimana kualitas dan keterlibatan langit kepada program kita gitu, sehingga kita tidak mendongak, menyombongkan diri kalau bukan saya nggak bisa lakukan itu. Allah semua yang membantu. Nah 2025 ini kita awali dari Januari ini dengan rencana-rencana yang lebih yang lebih manusiawi. Apa tuh rencana manusia? Ya manusiawi itu tidak memberatkan siapa-siapa tapi memuaskan siapa-siapa. Orang merasa terbantukan dengan program-program kita, dan kalau memang itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan harapan mereka, maka apa yang kita rencanakan, yang akan kita lakukan itu berdampak positif bagi kehidupan ini. Dan saya kira kalau kita yang terbiasa di gerakan-gerakan dakwah sosial keagamaan ini enjoy saja menghadapi semua itu ya. Ya memang ada saja keluhan-keluhan. Andaikan misalnya tidak di-manage tidak akan ada keluhan. Tapi justru karena di-manage dengan baik keluhan muncul. Dan keluhan itu bagian dari koreksi terhadap apa yang kita lakukan. Dan kita tidak boleh mengeluh ikut seperti mereka mengeluh. Karena kita ini kan gerbongnya ya. Lokomotifnya lah, mereka gerbong yang kita harus ajak kemana, mengarah kepada kebaikan 2025. Dan 2025 ini sering dikatakan orang tahun penuh tantangan. Saya kira sama tantangannya ya. Sama aja ya tiap tahun aja, ya. Sama kedewasaan kita juga meningkat, tantangannya juga lebih banyak lagi. Kalau ada orang berkeinginan tidak ingin mendapat tantangan, dia mati saja, selesai. Kalau selama masih ada kehidupan, masih hidup, pasti akan datang tantangan-tantangan itu. Hidup bersama dengan siapapun pasti ada masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, hidup di hutan saja.
Di hutan juga ada masalah. masalah. Oh, ada juga ada binatang buas macam-macam. Iya, susah cari makanan. Iya. Makanan lagi, balik lagi. Makanan instan maksudnya. Iya. Makanannya seger semua di Seger daun-daun, Iya, makanya seger bisa, semua. iya. Seger semua bisa bikin kita seger, Du. Gimana OTW 60 kilo ini diotakin semuanya makan 2025. Tapi kan kalau hanya sekedar harapan doang nggak apa-apa ya Bu Dokter ya. Bu Dokter juga dari dulu segitu aja badannya. Oh, ini mah ngembang. Udah Oh, masa baking sih? powder, iya. Oh segitu Bu, penipan, udah kena penipan. Kalau saya mah nggak kena juga, udah mengembang gitu. Oke, itu tadi target-target kita, resolusi-resolusi kita. Nah kalau misalkan ada yang merasa Ustadz ya di tahun 2024 kok kita masih belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal menurut kita, padahal kita sudah maksimal dalam usaha dan doa. Ya itu kan sesuatu yang masih agak tidak konkret ya. Ya nggak maksimal apanya. Gitu. Kan merasa diri sendiri gitu ya. Ada orang yang mengatakan gini, gimana ya Allah itu memberikan rezeki kepada kita ini? Kita ini sholatnya sudah rajin, tahajud oke, duha, istiqomah. Kok rezekinya begini-begini saja? Ada seorang kiai sepuh yang tanya, "Lah memang sampean waktu sholat itu pakai baju apa?" gitu. Ya pakai baju yang saya punya. Dari mana bajunya itu? Diam dia. Dapat sendiri atau ada yang memberi? Ada yang memberi, siapa? Allah. Jadi engkau itu mengeluh, tapi sebenarnya yang kau keluhkan itu nikmat dari Allah gitu. Oh, Iya kan? iya, Itu iya, kan, iya. ya Langsung kan? nyes ya. Tapi kan kadang mungkin orang-orang itu memiliki target, Iya. target tapi akhirnya tidak sesuai itu. Mungkin kita bisa mengembalikan lagi gitu ya. Ini Iya. juga sesuatu yang positif untuk sahabat Aliyah di rumah yang menonton. Jadi kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan kita punya target, ya nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Muluk-muluk boleh. menurut Muluk-muluk saya. boleh? Boleh. Asal kita juga ikhtiarnya juga ngejos ya. Oh, Maksudnya iya. ikhtiar tuh bersamaan dengan tawakalnya. Iya, benar-benar. Kalau nggak ada target yang muluk-muluk, menurut saya kurang challenging ya. Iya. Oh iya Bu Iya. Dokter soalnya senang banget ya Iya. sama tantangan-tantangan kira-kira Iya. apa nih gitu ya. Kan karakter orang beda-beda ya. Iya, Ya, benar-benar. modalnya juga beda-beda. Iya Maka sih. dari itu pendapat dan pendapatannya jelas berbeda. Iya benar sih. Kalau dari ketenangan hati gitu, kalau dulu kayaknya kita berantakan banget di tahun 2024, terus kita pengennya di tahun 2025 ini memiliki ketenangan hati yang damai gitu. Nah itu biasanya apa yang harus ditingkatin, Ustadz? Iya, pertama hindari gelisah. Iya, itu pokok itu. Mau gelisah segera lupakan, alihkan perhatian pada yang lain. Kan banyak penyebab gelisah itu ya. Kadang-kadang kekhawatiran yang nggak beralasan itu. Ya overthinking. Iya, overthinking, ya, overthinking. Iya, benar-benar. Jangan-jangan saya ini nanti secara rumah tangga ditinggal sama suami, itu bagian dari kegelisahan. Yang paling ditakuti oleh pasangan suami istri adalah ketersendirian. Hidup sendiri, suami meninggal, suami bercerai, macam-macam lah pikirannya itu. Sehingga dia kemudian mikir, ya saya terus seperti seekor burung yang salah satu sayapnya patah, tidak berfungsi maksimal. Kemudian mikir yang ngenes kuru tanpa diet. Oh, kurus tanpa diet ya. Berarti ini kita harus apa ya? Kayaknya kasih tips Oh lain. iya benar ya, nggak kasih boleh tips kita lain. jadi generasi cemas di tahun 2025. Takutnya nanti kurusnya bukan Ngenes karena tadi. diet. Iya Iya. benar-benar. Iya benar loh Ustadz loh. Ya memang benar. Kemudian yang kedua, dalam apa menghadapi ke depan ini, kita harus yakin kok Allah berikan kepada kita fisik ini sudah mampu menghadapi segalanya. Apa yang kita hadapi pasti bisa. Cuma kadang-kadang kita tidak memaksimalkan. Contoh ya, kalau kita dikejar anjing misalnya, dikejar anjing, tiba-tiba di depan kita ada pagar tinggi. Tanpa sadar kita kemudian melompat pagar itu dan kita mampu. Setelah jauh baru dengar-dengar, kok bisa ya saya lompat setinggi itu? Itu artinya tenaga yang Allah berikan digunakan tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita selama ini tenaga yang kita dapatkan dari Tuhan itu belum dimaksimalkan penggunaannya. Sehingga seolah-olah tantangan begitu berat padahal kita mampu menghadapi.
harus ada optimisme, harus yakin, ada husnudon dan seterusnya. Seperti begini nih, yang kita bicarakan seolah-olah tidak ada relevansinya dengan kehidupan. Padahal ini semua mungkin sebagian dari yang mendengarkan ada yang mengambil, sangat penting yang dinyatakan Bu Dokter penting. Harusnya coba begitu, kalimat-kalimatnya itu terarah gitu. Apa ini maksudnya nih? Jadi krik-krik kan. Terarah, tajam. Kurang terpercaya. Saya hostnya maksudnya. Ya, jadi begitulah antara lain ya. Kita gunakan potensi yang Allah berikan secara maksimal supaya bisa kita gapai yang lebih baik lagi. Iya. Untuk di tahun 2025 jangan sampai kita menjadi generasi yang cemas. Iya, betul. Harus menghilangkan kegelisahan ya. Kalau Bu Dokter kayaknya nggak pernah gelisah ya Bu? Banget, gelisah banget. Gelisah banget. Sering kan jadi uring-uringan ya, jadi bete lah, jadi merusak mood kalau udah lihat berita-berita mau dari global, dari Bu Dokter mah efeknya dari luar ya. Kayak gitu. Iya, kan mesti kan jadinya berpikir begini, gimana ini ya masyarakat kita gitu kalau kena dampak ini yang jadi 12% lah, yang nanti PLN cuma turun Januari Februari doang habis itu dibalikin kayak gitu kan. Nah, terus yang ini ada udah keluhan yang katanya harga minyak udah per hari ini naik 3.000 dari orang-orang tuh kayak gitu. Jadi saya mikir nih gimana ya caranya ini biar orang itu enggak akhirnya kan fokusnya kan itu doang gitu loh. Gimana mau mikirin yang lain kayak itu kan belum selesai gitu. Bu Dokter lebih milihnya memikirkan yang di luar ya. Jadi gimana nih caranya orang-orang terdekatnya Bu Dokter ini mungkin tercukupi dari segi materi dan juga mental. Kan nanti diobati nama Bu Dokter. Dikasih pencerahan juga kan ya. Bu Dokter juga di yayasan kan gitu kan, ngisi sharing-sharing juga gitu ya Bu Dokter ya. Iya kan, gimana ya bisanya begini. Nah itu, jadi kan bukan hanya sekedar dari materi saja, tapi dari hati juga, hati ke hati. Ya itu kan memang perintah agama. Agama memerintahkan dalam Al-Hasyr 18 itu wal tandur nafsum maqaddamat liqad. Hendaklah setiap diri membuat persiapan untuk hari esoknya. Itu yang dipikirkan secara mendalam oleh beliau. Ini bukan hanya memikirkan dirinya, sudah selesai lah mikir dirinya. Kalau kita kan masih berproses mikir diri kita masing-masing. Iya, apalagi saya gitu ya, saya masih mikirin besok gimana gitu. Egois banget. Kalau Bu Dokter kan enggak ya, yang dipikirin banyak orang gitu. Masyarakat ini seperti apa gitu. Kalau saya mah mikirin aduh besok gimana gitu. Iya, bedanya kalau kita itu masih melihat, Bu Dokter memandang. Wow. Kalau melihat itu ya langsung fokus. Kalau memandang itu kan secara global gitu. Oh Ya, iya. bisa kena semua. Ya, namanya juga pemandangan kan. Iya, kan lebar, luas gitu. Kalau melihat kan botol gitu ya. Kalau Bu Dokter yang dilihat tuh TNBTS, Bromo. Pemandangan. Ini jadi gimana ini pembahasannya? Tapi alhamdulillah sih, maksudnya kita sudah punya poin ya. Maksudnya untuk menghindari kita menjadi generasi yang cemas, ya itu tadi kita nggak boleh gelisah ya Ustadz ya. Kita harus yakin juga sama jalannya Allah, takdirnya Allah, kita harus yakin seperti itu. Kalau generasi emas ya kita serahkan pada pemimpin-pemimpin kita. Iya, tapi kan setidaknya kita sendiri harus memberikan kontribusi sebesar-besarnya. Nah, ya, itu. Karena kontribusi kita itu insya Allah nanti dihitung sebagai amal kebajikannya untuk modal kita balik pulang kan. Iya. Kalau kita asal-asal ngasihnya, nanti kita menghasilkan generasi yang doifan ya, yang lemah ya, yang mendang-mending, aduh, yang rebahan melulu, aduh. Iya. Nanti kan malu juga kita ditanya. Emang karakternya mungkin agak beda atau dikatakan agak lain ya kalau untuk masyarakat kita sendiri gitu. Maksudnya kalau udah dikasih seperti contohnya yang viral waktu itu, akhirnya kan jadi yang penjual es teh langsung udah dikirim, dikasih banyak bantuan. Dah akhirnya besok-besoknya ada kajian lagi, banyak itu. Sebenarnya itu kan jadi kayak mentalnya untuk masyarakat kita gitu ya Bu Dokter ya.
Jangan sampai di 2025 masih ada mental-mental yang seperti itu, yang pengennya kayak dikasih kayak gitu ya Bu Dokter. Nah, maka itu perlunya kajian sosial ya bagi para mubalik yang tadi diceritakan Ustadz Haryo. Benar. Ya, Ini termasuk tema ya. Iya, kajian sosialnya gimana nih? Bagaimana caranya ada masalah seperti itu, solusinya yang applicable seperti apa? Iya. Ya, jangan hanya wacana-wacana, langsung nih dicoba jalankan. Perkara mudah atau enggak nanti di lapangannya, berhasil atau enggak, ya biarlah Allah yang ini kan. Gitu. Yang penting niat kita udah lurus ya. Iya. Lurus ya kayak kata Ustadz Haryo kan. Lurus seperti itu. Ada ini closing statement nih dari Bu Dokter dan juga Ustadz Haryo di tahun 2025, semangat baru, tahun baru. Oh iya, kita juga bertepatan ini ya, ganti bulan Hijriah. Kita udah ada di 1 Rajab. Nah, itu banyak banget kan amalan-amalan yang bisa kita lipat gandakan lagi di bulan ini. Ya, Ustadz Haryo lah. Ya, kalau berganti kemudian tidak berubah, itu sebuah kerugian. Berganti tahun, perilakunya seperti yang lama, itu adalah hal yang tidak harus terjadi pada diri kita. Maka mari kita memasuki 2025 ini tanamkan niat yang kuat untuk memperbaiki diri dan kehidupan menuju derajat yang jauh lebih mulia lagi di mata Allah. Saya kira itu. Dari Bu Dokter. Ya, intinya ya yang telah berlalu tidaklah dihilangkan dengan bersedih hati, tetapi dengan keridhaan, kerelaan, pujian pada Allah, kesabaran, keimanan pada takdir, dan selalu ucapkan qadarullah wa masya Allah. Masya Allah. Keren ini ya closingnya. Terima kasih banyak Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Selamat menjalankan aktivitas di tahun 2025.